Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pengasuh Yayasan Al-Faqih Bapak Ahmad Khalid Basit, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah Bapak Umar Bukhari, yang saya hormati para kiai, para guru, para tenaga pendidik Yayasan Al-Faqih, dan siswa-siswi Yayasan Al-Faqih yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Teman-temanku yang berbahagia, jika saya bertanya kepada kalian, apa konsep keren menurut kalian? Apakah bisa menghafal Al-Quran 30 juz? Bisa menghafalkan hadis arba'in misalnya? Atau lulus dari sini mendapatkan nilai yang terbaik? Nah, itu semuanya keren ya. Tapi ada satu konsep keren yang ini tidak membutuhkan modal yang banyak, bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja, tidak memandang status dia pejabat ataupun rakyat biasa. Apa konsep tersebut? Yakni konsep toleransi. Di sini saya akan menyampaikan pesan singkat yang berjudul toleransi itu keren, intoleransi itu bikin baper. Apa itu toleransi? Sederhananya, toleransi itu artinya kita menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Mengapa saya tadi menyebutkan toleransi itu keren? Karena orang yang toleran itu punya jiwa yang luas. Mereka adalah orang-orang yang tidak mudah terusik hanya karena perbedaan suku, warna kulit, ataupun perbedaan keyakinan. Orang-orang yang toleran itu paham kalau dunia ini diciptakan penuh warna, tidak hanya hitam dan putih. Bayangkan kalau dunia ini isinya cuma satu warna. Bosan kan? Disinilah indahnya toleransi. Kita bisa hidup berdampingan dengan damai tanpa harus kehilangan identitas kita. Sebagai seorang muslim, toleransi itu bukan barang baru ataupun barang yang ya baru-baru muncul lah. Islam sudah mengajarkan konsep toleransi ini yang sangat tegas dan berwibawa sejak 14 abad yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini adalah kalimat paling keren untuk toleransi. Artinya apa? Kita menghormati ibadah dan keyakinan mereka tanpa memaksa mereka untuk meyakini keyakinan kita. Kalau dalam kehidupan sosial, ya kita tidak boleh memaksakan orang lain itu untuk sama dengan diri kita. Misalnya, kita suka dengan sepak bola, lalu teman kita sukanya dengan voli. Ya kita tidak perlu untuk teman kita itu mengikuti dengan kesukaan kita. Ya cukup menghormati kesukaan mereka tanpa harus memaksakan mereka untuk sama dengan diri kita. Teman-temanku yang berbahagia, sebaliknya kita akan membahas tentang intoleransi. Mengapa tadi saya menyebutkan intoleransi itu baper? Baper atau bawa perasaan ini biasanya identik dengan orang-orang yang sensitifan, berlebihan, gampang tersinggung, dan dikit-dikit merasa tersakiti. Orang intoleran itu mirip seperti itu. Mereka itu sumbu pendek. Ketika ada perbedaan, mereka ini langsung menjudge-nya atau langsung mencemoohnya dengan bahwasanya perbedaan itu salah. Padahal perbedaan itu kan sangat wajar di dunia ini. Yang saya sebutkan tadi, dunia ini terlalu luas untuk dijadikan hitam dan putih. Bayangkan jika Indonesia ini orang Madura semua. Bosan kan kalian? Nggak tahu orang Jawa itu gimana, orang Sunda itu bagaimana, orang Batak itu bagaimana. Kan kita nggak tahu kalau nggak ada perbedaan. Nah seperti itu. Padahal Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita agar menjadi pribadi yang menyejukkan.
Dalam hadisnya, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Coba kita renungkan hadis ini. Sudahkah kita menjadi muslim yang baik? Sudahkah lisan kita dan tangan kita tidak menjadi mudarat bagi orang lain? Kalau masih menjadi mudarat bagi orang lain, berarti ada yang salah dengan diri kita. Masih ada yang salah dengan diri kita dalam beragama. Teman-temanku yang berbahagia, menjadi toleran bukan berarti kita mengorbankan iman kita. Justru toleransi adalah cerminan dari iman yang matang. Orang yang imannya kuat tidak akan takut digoyahkan oleh perbedaan yang ada. Mereka justru akan menampilkan akhlak Islam yang ramah, santun, dan penuh kasih sayang. Jadi mulai hari ini, mari kita sebagai pemuda itu menerapkan toleransi ini. Dengan cara apa? Ketika ada tetangga kita misalnya, atau teman kita yang itu berbeda keyakinan kita, berbeda keyakinan, ya kita hormati. Gak boleh untuk mengganggunya. Kalau di sekolah misalnya ada teman yang itu mohon maaf disabilitas misalnya, ya kita jangan mengejeknya, ya kita rangkul bersama, karena mereka juga makhluk Tuhan, makhluk Allah juga. Kita pun juga makhluk Allah. Jadi buat apa kita membeda-bedakan dengan mereka semua? Jadi seperti itu. Terus gunakan lisan kita untuk berbicara dengan yang baik, tidak boleh mencemooh ataupun membullying. Terus ketika kita misalnya menggunakan handphone atau smartphone, bermedia sosial di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, ya kita tidak boleh mengomentari jahat kepada orang lain, meskipun itu kita tidak menatapnya secara langsung. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa pemuda Islam itu toleran, cerdas, dan merangkul semua. Ingat, tampil beda itu biasa, menghargai perbedaan itu baru luar biasa. Ingat, toleransi itu keren, intoleransi itu bikin baper. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.